Assalamualaikum. Mungkin banyak teman-teman yang suka menggambar dan pengen menggambar secara digital. Atau mungkin teman-teman yang pengen cari tablet yang punya layar besar untuk baca buku. Atau mungkin untuk nulis diary atau tugas. Dan tablet yang asik untuk sosmed dan multitasking ringan. Tapi teman-teman cuma punya budget 800 ribuan. Nah, maka di sini saya punya pilihan yang tepat untuk saat ini untuk teman-teman sekalian, yaitu Samsung Tab A 2019 with S Pen atau Samsung Tab A 2019 P205. Review ini saya buat setelah saya memakai tab ini kurang lebih selama 2 bulan. Kemudian yang akan saya bahas dari tab ini ada beberapa hal, yaitu bagaimana bila tab ini dipakai menggambar di aplikasi-aplikasi populer yang ada, misalnya Ibis Pen dan sebagainya. Kemudian bagaimana feel atau rasanya menggunakan stylus bawaannya atau S Pen originalnya. Kemudian bagaimana daya tahan baterainya. Kemudian kualitas kameranya dan terakhir nanti tentang apa kelebihan dan kekurangan tab ini dan kesimpulan. Dari segi fisik, tab ini terkesan modern, tidak terasa kuno walaupun usianya sudah kurang lebih mungkin 6 tahunan. Kemudian layarnya jernih, bezelnya saya rasa tipis, tidak tebal. Kemudian di bagian bawahnya ada satu speaker, dan tab ini saya rasa speakernya bagus, enak didengar, nggak cempreng. Nah, atau nyaman lah untuk dipakai nonton video walaupun dalam kondisi volume full. Nah, ini contoh suara speaker tab ini. Selanjutnya kita berkendara selama 4 jam untuk sampai di tepi danau. Di sana kita akan mencari perahu untuk membawa kita ke pulau ini. Kita akan naik perahu selama 2 jam untuk mencapai Pulau Migingo. Pekerjaan utama di sini adalah menangkap ikan. Victoria, namanya diambil dari Ratu Inggris. Danau ini merupakan sumber dari Sungai Nil, menjadi simbol garis kehidupan Mesir dan Sudan. Kemudian di sebelah speaker ada lubang casan. Dan tab ini sudah pakai Type-C. Jadi bisa pakai kabel HP zaman sekarang. Nah, jadi tidak repot. Dan untuk ngecas 100%-nya juga tidak lama, sekitar 1,5 jam. Dan baterai 100% itu bisa saya pakai sekitar kurang lebih 6-7 jam dalam pemakaian saya. Misalnya untuk menggambar dan nonton YouTube atau nyatet-nyatet paling nanti sisa 10%-an. Jadi walaupun tab ini usianya sudah 6 tahunan, tapi unit saya ini baterainya masih awet. Kemudian di sebelah kiri lubang casan ada tempat S Pen-nya atau tempat kita naruh S Pen-nya. Karena adanya tempat S Pen ini jadi memudahkan kita untuk jaga S Pen dari lupa naruh. Aman dan mudah dicari kalau mau dipakai. Kemudian di bagian kiri tabnya itu ada tempat masukin kartu SD atau memori dan kartu SIM. Kemudian di sisi kanan ada tombol volume dan power. Dan keduanya memiliki sensasi klik yang nyaman. Tidak terlalu keras atau lembek. Kemudian di bagian atas ada lubang jack audio. Dan tab ini punya 2 kamera, satu di depan dan satu di belakang. Nanti kita bahas. Nah, mungkin ini saja pembahasan dari segi fisiknya. Dari segi performa, mungkin setiap orang akan memiliki pendapat yang berbeda-beda, tergantung kebutuhannya. Nah, di sini penilaian saya untuk tab ini berdasarkan penggunaan untuk menggambar dan nonton YouTube, dan beberapa hal yang berkaitan dengan kedua hal tersebut.
Nah, ini alasan saya membeli tab ini, yaitu tablet yang nyaman dipakai menggambar, tapi memiliki harga yang sangat terjangkau dibandingkan tablet yang bisa nyaman dipakai menggambar lainnya, tapi memiliki harga yang jauh lebih tinggi. Alasan saya mengatakan tablet ini nyaman untuk menggambar ada beberapa, yaitu 1. Punya stylus atau S Pen yang bagus. 2. Latensinya sangat rendah atau saat kita menggoreskan S Pen ke layar tidak terasa delay, jadi serasa menulis atau menggambar di kertas. 3. Tabnya support palm rejection. Jadi saat kita menggambar di tab ini menggunakan S Pen-nya, maka layarnya tidak akan terganggu oleh sentuhan tangan kita. Nah, jadi palm rejection-nya menurut saya berjalan lancar dan mulus. Empat, tabnya support pressure sensitivity atau saat kita menggambar bila S Pen-nya kita beri tekanan lebih, garis akan lebih tebal. Nah, begitu juga sebaliknya. Jadi sangat membantu untuk yang suka menggambar. Lima, banyak aplikasi gambar yang nyaman dipakai di tab ini yang pernah saya coba. Misalnya Ibis Paint, Sketchbook, HiPen, PenUp. Nah, dan misalnya teman-teman ingin membuat gambar dengan resolusi yang tinggi, bisa menggunakan aplikasi Ibis Paint. Nah, Ibis Paint di tab ini berjalan lancar dan mulus. Yang keenam, layar tab ini memiliki warna yang bagus, jadi nyaman dipakai menggambar. Nah, ini mungkin beberapa hal dari tab ini dari segi dipakai menggambar. Dan ini berapa karya saya sebagai pemula menggunakan tab ini. Untuk membuka aplikasi YouTube, Instagram, Pinterest, dan sejenisnya, atau membuka 2-3 aplikasi sekaligus, itu berjalan lancar atau tidak ada lag yang berarti.
Bisa bikin kris buat jualan sayur, bikinnya di aplikasi GoPay Merchant gratis. Ketemu juga nih Panda. Keren mahal banget yang dibahas di channel ini. Ya, jadi ini adalah iPhone 15 Pro resmi yang original. No KW-KW, HDC, clone. Pokoknya ini yang asli, ada badaknya. Dan yang udah nonton video sebelumnya pasti tahu kenapa Dari segi kelebihan, satu, harganya terjangkau. Dua, bobotnya menurut pendapat saya itu ringan. Tiga, bisa menggantikan buku untuk mencatat sesuatu. Empat, enak untuk dipakai membaca e-book. Nah, kelima, kameranya bagus. Nah, ini hasil rekaman video untuk tab Samsung Grid S Pen di luar ruangan menggunakan mikrofon eksternal. Nah, ini untuk hasil rekaman kamera belakang menggunakan mikrofon eksternal. Nah, ini hasil rekaman kamera depan menggunakan mikrofon eksternal. Nah, ini hasil rekaman untuk kamera belakang menggunakan mikrofon eksternal. Nah, ini dari segi kekurangan. Sebenarnya bisa saya maklumi karena harga dan kelebihan-kelebihan yang ditawarkan. Dan beberapa kekurangan itu misalnya, satu, mic-nya rusak. Jadi nggak bisa rekam pakai mic tab-tabnya, tapi bisa diakali pakai mic eksternal. Dua, tabnya belum support fast charging. Nah, jadi untuk ngecas sampai 100% kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Tiga, layarnya ini kalau terlalu lama dilihat bikin mata sakit. Nah, tidak seperti HP zaman sekarang yang mungkin layarnya itu sudah punya filter anti cahaya biru. Nah, tapi ini bukan menjadi masalah yang mengganggu menurut saya, karena solusinya teman-teman bisa mengaktifkan fitur yang namanya perisai nyaman mata. Walaupun layarnya jadi agak merah, tapi warnanya masih bagus dan nyaman dilihat. Dan fitur ini bisa disesuaikan kadarnya. Jadi mata lebih nyaman menatap layar walaupun dalam waktu yang cukup lama. Misalnya kalau dalam pemakaian saya untuk menggambar atau
nonton YouTube. Kesimpulannya, tab ini sangat cocok untuk teman-teman yang hanya punya budget 800-an, tapi pengen punya tab yang bisa dipakai membuat karya gambar digital dan lain-lain. Untuk teman-teman yang mau beli, bisa cari di toko online. Dan sebelum beli, saya sarankan itu jangan lupa dicek dulu toko dan produknya atau membaca deskripsi produknya. Mungkin ini saja review dari saya. Kalau teman-teman ada pertanyaan tentang tab ini, bisa tulis di kolom komentar. Nanti saya jawab. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.